Korban jenazahnya nyangkut di kayu-kayu itu, di kayu-kayu apa namanya, bekas kayu-kayu yang di bawah sungai itu. Nah, korban tuh mestinya tangannya hilang, telapak tangannya hilang dua, telapak kakinya hilang dua, dan kepalanya hilang. Nah, kalau kita kepercayaan orang Bali itu namanya kuku rambut namanya. Apa tuh? Artinya kuku rambut itu seperti sesajen. Tapi saya nggak turun langsung. Karena saya bilang sama atasan saya, kalau saya turun harus ada sesajen, gitu. Artinya pakai link namanya. Kami harus minta izin kepada penunggu yang di bawah, gitu. Kita loncat ke sini, ternyata di samping pohon bambu, gitu. Nyangkut di pasir-pasir yang lengket itu. Sana ada nyangkut. Saya temukan tuh, langsung saya tarik, saya udah ngambil langsung. Karena menurut kepercayaan orang Bali yang menghadap ke atas itu sering membawa sial kalau kita ngambil, gitu. Kan kita tidak tahu ada ikan besar nunggu apa enggak, seperti hiu gitu. Nah, hiu kan menunggu pergerakan dia. Kalau tidak bergerak dia pasti diam. Dia artinya darah itu pasti keluar kalau orang tenggelam itu. Pecah nih semua kan keluar. Hiu itu pasti menunggu dia. Kalau ada hiunya itu. Nah, kita misalnya nyelam mau ngambil itu kan kita yang bergerak ke turun. Kita lah yang dimangsa. Jam 2 dini hari saya waktu itu lihat ada ibu sama anak, hati gadis sama ibu mandi jam 2 di pool. Saya lihat, kok jam segini ada orang mandi ya? Itu manusia apa itu gitu sih ya? Keinginan apa? Ya ada rasa-rasa gitu. Terus habis ngopi saya depan, masuk saya ke dalam tidur sama teman, 2 bed. Pas saya hidup TV, tuh kan ada film, cok keluar pocong langsung gitu pocong. Wah, saya teriak langsung. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini Jajah Malam sedang berada di Pulau Bali. Ya, seperti lo tahu, Jajah Malam tuh sering banget ya mewawancarai relawan, tim SAR maupun bahkan Basarnas. Dan kali ini akan kita wawancarai adalah kalau di Bali namanya apa? Balawista. Balawista. Balawista itu Badan Penyelamat Wisata Tirta. Badan Penyelamat Wisata Tirta. Wisata Tirta. Khusus ada nama itu di Bali ya? Iya. Oke. Ternyata di seluruh Indonesia juga. Seluruh Indonesia Ya, ada. sekarang sudah diakui. Oke. Banyak hal yang setiap tempat itu mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda. Dan di sini ada hal unik yang pengen gue angkat tuh, yang lu harus tahu. Di mana di Bali ini tata cara untuk menyelamatkan korban ini, survivor ini, baik yang masih hidup maupun meninggal, ternyata ada tata caranya sesuai dengan kearifan lokal mereka. Pengen tahu kan ceritanya gimana? Langsung aja gue perkenalkan dengan beli siapa ini? Nama saya Iwayan Join Hermanto. Iwayan Join Hermanto. Agak kejawa dikit. Agak jauh dikit ya. Boleh, berarti panggilnya beli siapa nih? Beli Join. Ya. Oke. Beli, ini awal dasar mulanya bisa ikut di kegiatan rescue ini gimana ceritanya sih? Kita dulu, artinya sebelum terjun di dunia balawista, kita dari usia SMP, kita ikut serta melakukan artinya penyelamatan setiap ada korban tenggelam di pantai gitu bersama tim balawista seniornya. Setelah lama-lama sekitar 2010 kita langsung masuk di tim balawista Gianyar. Tim balawista Gianyar 2010 sampai sekarang sekitar 15 tahunan gitu. Baru 15 tahun masuk di balawista. Artinya pada saat itu kita bergabung di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Okay. Arti
tahun 2010 kan terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. untuk di pusat BNPB, dan untuk di masing-masing daerah itu ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebelum masuk di BPBD, dulu Balawista itu di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Masing-masing kabupaten ada yang di Badung, yang masih di bawah Dinas Pariwisata sekarang artinya Balawista Badung. Balawista Badung dan Balawista Pangandaran. Pangandaran, kalau di Bali, Balawista Gianyar di bawah BPBD, Balawista Karangasem masih di bawah BPBD. Ada di Singaraja di bawah BPBD juga. Oke. Nah, ini kan menariknya ini, kalau masing-masing daerah itu kan bisa dibilang punya kearifan lokal masing-masing ya. Nah, di sini saya pengen tahu deh, ada nggak pengalaman dari Bli ini yang ibaratnya melakukan pencarian mungkin korban ya, bisa dibilang korban, tapi dengan melibatkan tata cara kearifan lokal, dan kejadiannya itu seperti apa? Iwayan Join Hermanto adalah seorang senior tim SAR Balawista Bali yang akan menceritakan kisah dan pengalamannya sebagai regu penyelamat di Pulau Bali, yang ternyata memiliki keunikan terkait kepercayaan dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi saat mengevakuasi para korban. Terkadang korban sudah di depan mata pun mereka tidak berani langsung mengambil karena harus berdoa dan memberikan sesajen kepada penunggu setempat sesuai kearifan lokal yang mereka yakini. Di kisah ini berbagai macam penyelamatan, mulai dari yang normal sampai yang sangat horor, akan disajikan oleh narasumber berdasarkan pengalaman nyata yang beliau alami sendiri. Semoga kisah ini membuka wawasan kita tentang keberagaman adat dan budaya di negeri tercinta ini. Semoga bermanfaat. Kemarin seperti di waktu kejadian di Pantai Sabo. Nah, di Pantai Sabo ada 3 korban tenggelam terseret arus. Pas waktu itu jam 6:30 sore. Artinya itu kan sudah sepi, pantai udah gelap jadinya. Ada laporan bahwa ada orang hilang. Sebelumnya di sana dulu pernah ada orang tenggelam, ada saksi mengatakan, dan istrinya juga orang asing, warga negara Rusia, tenggelam di sana. Kita sampai melakukan pencarian 10 hari tidak ketemu. Waktu sama sekali sampai sekarang. Nggak ketemu sekitar 3 tahun yang lalu itu. Terus kemarin ada yang dari Kintamani hilang. Terus artinya saya punya artinya apa nah? Tersentuh karena setiap ada orang tenggelam nih, kok bisa tidak pernah ketemu gitu. Padahal hanya segitu-gitu aja gitu. Artinya kita punya inisiatif memberitahu dari pihak keluarganya. Artinya kalau memang artinya percaya dengan artinya kum sekalo kalau kita di Bali mau bikinkan sesajen. Kami bukan meminta. Ini justru untuk meringankan Anda, artinya biar siapa tahu nanti bisa ketemu hidup ataupun mati. Ini kan berbentur dengan air, kalau udah tenggelam kemungkinan besar udah hilang gitu, artinya meninggal. Artinya biar segera cepat ditemukan gitu. Ada sesajian, nah gini-gini saya kan udah kasih tahu, artinya di pihak keluarga menerima. Setelah bikin sesajian, malam jam 2 dini hari itu, sampai pagi itu kita jaga di sana. Dia minta pemangku karena dia tidak ada pemangku di sana terlalu jauh. Nah, saya minta bantuan sama bapak saya, kebetulan bapak saya sebagai pemangku juga di pantai gitu, Mangku Segara. Terus saya bilang sama bapak saya bangunkan jam 2 dini hari, kebetulan beliau mau gitu, artinya. Terus saya ajak ke sana, sempat beliau bilang, artinya kalau kita di Bali kan ada kepercayaan, artinya skala tuh roh itu bisa ditukar dengan sesuatu, nah berupa ayam atau berupa bebek gitu istilahnya, sebagai pelepasan untuk mengembalikan badan kasarnya gitu. Barter lah bahasanya. Ya itu dah, jenis itulah artinya. Terus puas habis bapak saya sembahyang waktu itu jam 2 tuh, sempat beliau ngomong itu, artinya
besok jangan cari kemana gitu. Kemungkinan besar besok terdamparnya di sini kembali. Gitu beliau. Terus yang satunya lagi kemungkinan siang gitu. 2 orang Atau sore 2 orang hilang, 1 selamat. Ada temannya yang menyelamatkan pakai tali. Nah setelah kita selesai, balik pulang, antar orang tua, paginya langsung ke sana lagi. Betul, jam 6.30 terdampar satu. Yang umur 15 tahun kalau nggak salah. 2 orang nih, 15 tahun satu, 16 tahun satu. Dampar satu ketemu di sana, kita tarik bawa langsung sesuai permintaan keluarga, kita udah panggil ambulan dari BPBD, dari PMI Gianyar, disuruh tidak usah ke rumah sakit, artinya kembali ke daerahnya, ke desanya di Kintamani. Terus yang kedua, belum kita temukan, kita kan ada pencarian juga sama tim SAR gabungan. Terus jam 3 sore, nah kebetulan dari pihak Basarnas menurunkan drone waktu itu. Nah, raportnya ada di tengah satu Basarnas, dia terbangkan drone. Nah, terdeteksilah target di tengah laut mengambang, posisinya gini apa namanya, muka menghadap ke atas gini. Setelah kita lacak dekati, ternyata benar itu, artinya target. Habis itu langsung kita koordinasi sama Basarnas, Polairut, sama tim gininya relawan gitu kan, banyak gabung di sana. Siapa yang akan mencari ke tengah saya gitu ya. Artinya nanti biar gak ada barang-barang gitu, nanti jenazah dimasalahkan kan, takutnya gitu. Nah, lo gitu ombaknya besar soalnya di sana kan, ombak besar di sana pusat ombak. Artinya dibilang sama Basarnas kalau gitu anggota bapak saya turun. Nah, langsung saya panggil anggota saya semua, yang muda-muda saya suruh turun, ombak besar gitu. Bukan Basarnas yang ngambil. Udah. Artinya dibantu pakai drone aja. Iya. Terus sampai tarik ke pinggir, baru dibantu sama Polairut, Basarnas gitu. Ditarik, terus dibawa kembali ke desanya. Artinya sorenya itu lagi disembahyang, diupacarai. Waktu upacara itu ada sesuatu seperti apa namanya? Seperti artinya manusia, bentuk wujudnya seperti anak kecil, tapi kasat mata gitu. Cuma palangku aja yang lihat. Makhluk halus ini. Oke. Dia bilang gini, beli gitu, dia ke Bali. Oh, anak ini saya yang ambil gitu. Itu terkejut bapak saya. Oh gitu dia? Iya. Pas bapak saya mau sembahyang itu, terus pas itu, kalau saya kan bawa uang di Gandek, tempat Bajro itu diambil langsung kabur dia. 100.000 hilang. Berarti maaf, ini jenis tuyul? Nah gitulah jenisnya. Oke. Tapi kita kan tidak tahu gimana motifnya gitu. Oh iya, terus. Habis itu balik pulang, bapak saya bilang, jangan-jangan udah diambil tuyul, entah apa yang terjadi di sana gitu. Jadi kami kan tidak berani memvonis. Iya. Yang mendengar informasi, nah seperti itu gitu. Tapi ya sudah, udah lewat. Terus ya yang lebih mistis waktu pencarian di Sungai Petanu. Sungai Petanu itu ada bule Amerika hilang. Artinya kita dalam pencarian itu baik di laut maupun sungai tetap dalam melakukan artinya pencarian, kita tetap berdoa sesuai budaya kita di Bali ini ya. Artinya saya suruh anggota saya, kebetulan saya jadi koordinator sekarang, kemarin koordinator saya udah pensiun 2024, saya gantikan. Saya kumpulkan anggota dulu, kita sembahyang dulu di sana. Artinya kita sangat percaya sekali bahwa alam di bawah itu, artinya di jurang ataupun sungai itu pasti ada, artinya ada alam sebelahnya. Ada alam kasat mata gitulah. Artinya kita ini kan bertugas itu. Artinya semoga diberi keselamatan dan korban segera ditemukan gitu. Jadi kita suruh anggota bersembahyang, terus kita kasih sesajen, terus kita pakai rokok untuk ada batu, ada pelinggih apapun itu, baru kita melakukan pencarian permisi gitu. Tetap kita di bawah naungan permisi. Artinya kita tidak berani merusak alam gitu, pohon apapun tidak berani. Tetap pencarian.
Tapi untuk Sungai Petanu itu memang betul-betul artinya mistis sekali sesuai dengan artinya mitosnya dulu Sungai Petanu itu. Memang sudah terkenal ya. Iya, sudah terkenal. Kalau di Bali itu hari pertama pencarian kita membagi tugas. Ada dari banyak waktu itu artinya tim gabungan, banyak juga relawan dari sel rescue di Bali, ada dari Polda, rescue Polda. Oh, gabungan ya? Ya, ada yang dari Basarnas, ada juga dari Polairut dan Balawista, dan tim TRC di BPBD Kabupaten Gianyar. Kita Balawista Kabupaten Gianyar kurang lebih 100 orang kayak. Wih. Artinya kita bagi 3 regu, 3 kelompok. Artinya 30, ada leadernya 1, 30 gitu. Artinya waktu itu kita turun dari dari Pejeng, di depan, persis di depan TKP-nya di sebelah Pila Dua Dari namanya. Itu sangat angker sekali. Nah, kita baru turun ke sana. Kita sudah merasa sesuai dengan kepercayaan kita. Artinya saya bilang ke anggota saya, tolong hati-hati. Artinya dimanapun kita tetap menghormati alam. Gitu. Apalagi ini kita tugas. Ada tata keramanya. Iya, artinya biar ngomong juga dijaga, tak gitu. Jadi jangan sampai ngomong kasar, gini gitu di bawah. Kita tidak tahu alam di bawah ini. Maaf, saya potong sedikit kejadiannya ini gimana dia bisa jadi? Waktu kejadian itu ada seorang ibu-ibu dari Siangan Gianyar. Dia mau menjemput mertuanya yang jualan di Pasar Ubud ya gitu. Artinya dia turun dari Siangan, motong jalur lewat Pejeng. Nah, di Pejeng itu ada jembatan, langsung nyebrang jembatan itu, langsung tembus di Ubud. Di Patung Arjuna Ubud itu di Timur Puri Ubud. Nah, kan jemputnya dekat jadi ke pasar. Nah, anaknya ikut juga waktu itu. Anaknya kurang lebih umur 10 tahun apa masih SD kayaknya itu waktu itu. Nah, pulang dari Ubud, jonceng mertuanya, kan habis jual canang. Nah, kan ada di sebelah utara Pila Dua Dari itu ada turunan gini tajam turun langsung belok jembatan. Nah, dari bibir jembatan selatnya itu kurang pagar pengamanannya gitu. Kemungkinan besar waktu itu ada mobil dari utara, dari arah Pejeng. Dia datang dari arah Ubud turun. Menghindar. Nah, menghindar dia tidak bisa ngerem. Karena kan jalan licin. Karena dia kan bonceng anak di depan, bonceng mertua di belakang. Nah, itu udah nyebur langsung lewat kurang lebih 12 sampai 15 meteran lah. Tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya langsung nyebur. Terus? Nyebur, terus saksi-saksi banyak di sana. Kebetulan Kalaksa BPBD Kabupaten Gianyar, desanya di sebelah gitu, Pejeng. Ada orang Pejeng yang tahu, langsung ditelepon lah Pak Kalak, langsung telepon kantor, langsung terjun tim TRC dulu. Kita belum ke sana. Arti tim TRC yang terjun dulu ke TKP, airnya deras waktu itu habis hujan. Nah, anaknya bisa ketemu di jarak 300 meter. Sudah meninggal. Hidup. Nah, inilah mistisnya inilah. Artinya di luar keyakinan kita, anak 10 tahun Keseret 300 meter. apalagi tidak bisa berenang, kurang lebih 500 meter sampai terseret air bah, itu sudah tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang menolong ya. Kita pikir kalau kita di Balawista, kalau air bah seperti itu, kita ahli renang pun tidak mampu kayaknya gitu. Nah, seperti itulah kita pikir. Artinya turun waktu itu dari tim TSC, ada juga yang profesional di pelatihan untuk panjat tebing misalnya. Artinya dibantu juga sama security sana untuk mengevakuasi anak kecil tersebut, nyangkut di akar-akar ranting-ranting pohon besar tuh. Kok kayak belangsing-belangsing itu, terikat di sana pegangan. Nah, dipakai tali, turun, ketemu. Terus ibunya sama neneknya udah ketemu, terus ada tukang pancing di hilir.
tukang pancing lele malam-malam itu pakai patok-patok gitu kan, biasa pemancing-pemancing malam itu. Dia melihat ada orang terlungkup di batu. Dia kira itu kayak, artinya kalau orang Bali bilang jin gitu kan, roh-roh gitu tuh. Lari lah dia, kabur naik ke pilar itu. Dibilang sama sapamnya, dia nggak tahu ada orang jatuh di sana. Dicek ke sana, ternyata neneknya ketemu malam itu kedua. Kondisinya? Udah MD meninggal dunia, artinya udah pecah kepala. Oke. Nah, ibu dari anak ini belum ditemukan. Setelah itu besok paginya kita ditelepon, suruh langsung turun. Kita cek ke sana, wih, ini beda nih sungai itu sih. Artinya kita sudah berdoa, sembahyang, kita selusur hari itu. Telusur sampai ke selatan, sampai ditembus di Gua Gajah. Gua Gajah. Di utara Gua Gajah ada sungai, apa namanya, kayak Kubang gitu. Kita coba semua itu, gak ketemu juga. Sampai bawah jemaat di batu-batu itu kita cek. Langsung selat ada bendungan di Bedulu tuh. Langsung ke selat terus. Sampai di air terjun Tegenungan. Kita ketemu hari itu. Terus hari kedua kita gabung dah sama Basarnas sekitar 100 orang. Ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-6 kita temu sampai Pantai Sabo. Berapa kilo itu. Artinya ada terasa lah kita waktu penjauh. Nah itu dah di hari kelima itu. Pas kita ada teman juga ikut. Waktu di sungai, itu dah Sungai Petanu, tapi lokasinya di utara air terjun Tegenungan itu. Teman saya kan suruh saya duduk di samping air terjun tuh, hati mengawas ya. Karena dia waktu itu sakit, ikut juga dia sana gitu. Saya udah kasih dia ke hulu untuk mengikuti. Setelah saya cek hulu, ada pohon besar di sana. Teman saya yang saya tinggal di hilir yang di air terjun tuh, jarak saya sekitar lebih 4 kilo tuh. Dia bisa ada di sana lagi. Ada dia berdiri di sana. Teman saya lihat, Payan, kok Tani kok dia ada di sini lagi gitu? Mana? Beda mungkin ya. Dia orang sakit, tidak mungkin dia sampai sana. Itu mungkin gini itu. Hati penunggu di sini biar dah. Nggak usah biar yang penting kita udah izin di sini. Langsung masuk ke pohon tuh hilang. Nah gitu dah, kita diganggu-ganggu gitu dah. Artinya target atau jenazah korban tuh kita tidak temukan. Sampai Sabo kita minta izin sama PDAM yang bendungan di Sabo tuh, kita buka bendungan pakai karet itu. Kita udah izin dari BPBD, dibuka, ada lewat. Sampai 10 hari. Artinya biasa kan 7 hari pencarian. Ada penambahan sampai 10 hari, artinya ditutup. Karena target tidak ditemukan. Bau tidak ada. Itu bisnisnya. Biasanya kalau saya, pengalaman saya dari dulu, artinya mencari orang hilang di tengah laut. Sekarang orang tenggelam, tidak ketemu. Besoknya, tenggelam misal sore. Besok jam 12, dia udah berdiri di air. Gini posisinya. Karena pencarian di laut sama di sungai itu lebih susah di sungai. Kenapa begitu? Karena gini, kalau sungai itu air di bawah itu kan di bawah jurang. Rimbun gininya, pohonnya. Betul. Artinya cahaya matahari itu sedikit bisa masuk. Nah, terus air tawar itu kan berat dia. Artinya setelah dia misal tenggelam minum air itu, dia lebih lama. Untuk nimbulnya? Bisa naik itu lebih lama dia. Artinya mestinya kalau dia nyangkut, artinya mayatnya atau jenazahnya waktu itu di batu, meskinya baunya udah keluar. Jarak 100 meter kita udah bisa mencium baunya. Artinya target bisa kita temukan. Tapi itu mistisnya tidak ada bau, tidak ada apa. Sama sekali tidak ada ciri untuk ketemu. Waktu nggak berbekas hilang. Dia hilang langsung. Rapat di waktu itu posko di Gua Gajah, di parkiran Gua Gajah, kita rapat sana. Artinya kita hentikan pencarian selama 10 hari ini, tapi kita tetap mengawasi, artinya menyerap informasi dari warga. Manakala misalnya ada yang melihat korban atau target di sungai, biar segera menghubungi
pihak yang berwenang, artinya BPBD atau polisi apapun itu. Nah, saya bilang gini, ini mistis sekali, saya bilang gitu. Artinya belum pernah pengalaman seperti ini. Kemungkinan besar 1 bulan 7 hari kalender Bali ini kemungkinan besar bisa dilepas gitu. Artinya secara tidak sengaja lah saya ngomong gitu seperti ngawur gitu. Jadi lihat benar bayang gitu. Ya mudah-mudahan lah ada gitu. Paling 42 hari berarti waktunya ada gitu. Nah akhirnya pas 42 hari keluarganya ada lagi mencari. Tiap hari kan mencari terus. Nah pas surut air Petanu itu. Nah anak kecil yang melihat korban jenazahnya nyangkut di kayu-kayu itu. Di kayu-kayu bekas kayu-kayu yang di bawah sungai itu. Nah korban itu mestinya tangannya hilang. Telapak tangannya hilang 2. Telapak kakinya hilang 2. Dan kepalanya hilang. Nah kalau kita kepercayaan orang Bali itu namanya kuku rambut namanya. Apa tuh? Artinya kuku rambut itu seperti sesajen untuk acara-acara mecaru di Bali, sesajen mecaru, misalnya mecaru untuk rumah, pembersih rumah gitu. Di Pomsel Sangga nanti habis itu ayamnya yang ada caru itu dipotong dah, kaki dipotong, telapak kaki, sayap dipotong, bubir yang gini itu, paruhnya dipotong, baru ditanam di sana gitu. Seperti itu kondisinya. Gitulah kondisi. Maka orang bilang di sana waktu masyarakat, artinya orang-orang yang di kuku rambut itu. Itu dah waktu itu kita diundang juga waktu penguburan itu. Mayat sudah warna udah coklat, udah membusuk, artinya kayak kayu gitu. Itu pengalaman saya. Yang paling gini terus di mana itu lagi di Tukar Cangkir di sini. Kemarin sekitar 1 tahun yang lalu sama juga kita mendapat jam 4 dini hari saya bangun. Artinya HP saya terus bunyi ting tong itu saya cek WA dari BPBD. Ada masalah apa nih saya cek. Ada orang jatuh gitu malam jam 3. Terus kita kan tak berani sana sebelum kita di Adina atasan yang nyuruh segera gitu baru kita respon gitu. Artinya biar kita tidak melangkahi SOP-nya gitu. Artinya sesuai dengan SOP karena ada tim TRC. Tim TRC dulu ke sana ngecek. Artinya korban tidak ditemukan di bawah di tebing itu karena ada banyak air juga, genangan air karena sungai itu ke dalam 40 meter. Kepleset ini? Kepleset dia? Bawa motor, nikung, tuh langsung jungkir, dia langsung nyembur ke jemaat, motornya di atas gitu. Motornya mah di atas? Iya, bawa enek, motornya di atas, dia yang jatuh ke bawah gitu. Foto dari saya tuh motornya. Terus dari saya udah jam 6 saya muncul ke sana. Tapi saya nggak turun langsung. Karena saya bilang sama atasan saya, kalau saya turun harus ada sesajen gitu. Artinya pakai link namanya. Kami harus minta izin kepada penunggu yang di bawah gitu. Artinya tujuannya agar tidak dipersulit dalam pencarian. Kalau memang bisa ditemukan biar segera gitu. Gitu banyak sekali kalau di Bali gitu dah. Pengalaman itu turun kita sembahyang di bawah ada seperti beji. Beji itu apa? Kalau orang Bali beji itu seperti pura lah. Pura di pinggir sungai itu ada misalnya mata air. Mata air itu disucikan sama warga adat di sana, dibikinin pura, dijadikan beji namanya. Artinya di setiap ada upacara pura, sanggah kalau gini atau untuk pribadi sanggah namanya. Di sana upacara pembersihan, baru balik gitu. Nah itu disucikan, kita turun dari sana. Artinya sembahyang dulu sana, turun minta izin. Terus saya cek langsung. Di atas saya udah olah TKP cek. Pas ada satu tebing ada perosotan gitu. Ini tidak ada manusia ke sini, kemungkinan besar ini jatuh dari atas, di sini jatuh terpental ke air sana. Saya suruh teman saya turun satu, coba turun dulu, nyelam dalam itu mah nggak saya gituin, turun lah dia, nyelam dia, mungkin kakinya ngena tangannya korban gitu di bawah, teriak dia,
Oh gitu nih. Kemungkinan. Saya bilang, apanya yang kamu pegang? Gitu, sentuh kan. Kaki asalnya payah. Nah, diam-diam keluar semua. Saya kasih langsung nyelam. Lagi saya berdoa. Saya kumpulkan anggota saya, berdoa saya. Artinya sesajian rokok, permen gitu kan. Siapa yang artinya penunggu di sini, biar segera dikembalikan atau biar kita menjalankan tugas, bukan ingin mengambil, artinya si korban, artinya merebut, artinya kan Baik-baik lah. ya baik-baik, izin lah gitu. Nah, terus menyelam bergilir, kita kumpul, langsung nyelam ke dalam kurang lebih 3,5 meter waktu itu. Ngangkat yang pertama, terus yang kedua nyelam angkat, saya ketiga ngangkat langsung. Ini udah pecah, kepalanya, tangan, kaki, udah patah semua. Akhirnya, karena untuk kembali membawa ke hilir kita tidak bisa, karena ada beji gitu, di sana ada mata air itu. Karena boleh artinya kita bawa jenazah ke sana itu artinya. Karena tempat itu kan disucikan oleh warga Oh, kalau ada warga tempat, adat sana. tempat seperti itu nggak boleh bawa. Udah boleh sama sekali, dimanapun di Bali. Oh, Kita harus izin. oh gitu. Izin sama adat, kepala adatnya. Sama seperti artinya waktu itu kita derek ke atas. Sama tim tali panjang 35, ternyata kurang, ternyata 40 dalamnya. Tinggi sekali, ke atas. Sama seperti di Sayan juga, di sungai, apa namanya ya, kalau di Sayan tuh, sebelah barat sungai Petanu itu. Nah, di sana juga pernah ada anak kecil terseret arus 2, tenggelam dia jam 5:30 sore. Kita dapat panggilnya jam 8. Itu kan udah lama tuh, artinya selesai jamnya. Iya. 5:30, jam 8 kan sampai 1,5 jam. Nah, kita dikontak sama atas di kantor, kita langsung muncul mobil patroli sana sama anggota. Karena temu sana, artinya untuk melakukan pencarian malam itu kan tidak boleh. Sesuai SOP kita tidak bisa. Oh, nggak boleh malam. Nggak boleh malam. Oke. Artinya kita malam ke sana untuk mengenali medan dulu. Artinya kita membaca situasi medan gini-gini. Karena kalau pencarian malam itu akan membahayakan anggota kita. Karena kan kita tidak tahu apa ada di sana malam. Nah, itu waktu itu Basarnas datang juga. Akhirnya saya bilang sama pihak keluarga, mulai sesuai dengan percaya, boleh bawa gamelan semua, hujan gitu. Ribut-ribut lah semua sana. Saya diamin, dia dah sesuai dengan kepercayaan. Saya bilang sama keluarganya, kalau untuk sekarang, mohon maaf, sesuai SOP, saya tidak boleh melakukan pencarian. Tapi saya berjanji, saya bilang gitu. Besok jam 7 saya udah di sini untuk melakukan pencarian anak ibu. Saya kata, hidup ataupun saya akan temukan. Saya akan berusaha menemukan anak ibu. Tapi tolong bersabar, jangan sampai nyebur ke air, biar tidak menambah korban nanti. Karena kondisi panik ini, keluarga ini tidak tahu, artinya dalam air dia nyebur gitu. Pagi saya sampai sana, kita kumpulkan anggota, langsung meluncur ke sana. Saya bilang sama anggota, kita harus segera nih ke hilir. Dari hulu TKP ini kita ke hilir. Karena air sungai ini keras sekali, takutnya nanti biar nggak lewat gitu. Terus dah. Ngajak paranormal lah waktu itu. Nah, kita kadang-kadang kita bukan tidak percaya, itu artinya kita kan orang Bali juga paranormal, entah orang Bali, orang luar gitu ya. Seperti di Petanu kan ada orang luar juga, orang dari Jakarta, Jawa gitu. Orang Bali dia bilang seperti orang Bali, kerauhan gitu loh. Teriak-teriak dia. Di sini yang disembunyiin. Iya mau gitu dia. Padahal tenggelamnya di hilir. Nah, di sini tenggelam, paranormalnya bilang di sini. Mana bisa orang tenggelam sampai melawan arus? Itu udah tidak benar, tak gitu. Basarnas turun di sana, dia semua bawa tangki. Karena di sana dalam, sekitar 6 meter kan, di pinggir sungai itu. Kita nggak mau. Ilmu kita tidak seperti itu. Kita nak belajar sesuai dengan SOP. Masih logis aja. Artinya dada, batu, dada. Kita hidup. Coba cek, kamu cek semua. Kamu tes. Kamu hidup masih bernapas. Kamu nyebrang ke
ke hulu, ini derasnya air, bisa kamu apa enggak? Pasti nggak bisa, ada gitu. Apalagi tak bernyawa, pasti kehilir di bawah. Biar dia di sana, kita langsung pencarian dari itu. Langsung saya cari toilet, saya periksa semua batu-batu besar itu nggak ada, terus airnya ada kubah besar, sungainya agak lambat tapi dalam. Wah teman, pas hari itu cuma Kliwon gitu. Teman bilang, apa yang cuma Kliwon sekarang? Nggak masalah, orang kita tugas. Tugas tak boleh menghitung hari kita gitu, karena terpaksa itu. Yang penting kita doa saja, yang penting kita selamatkan. Terus sampai jarak sekitar 4 kilo dari TKP, nah ada bau busuk. Saya ngerup busuk tuh, mencium. Diam dulu, kok ada bau busuk. Saya kan pikir kemarin itu nggak mungkin busuk. Nggak ada, satu hari nggak secepat gitu. Wih, ini saya bilang sama waktu itu komandan saya masih aktif. Jangan lupa Patut. Kemungkinan saya pernah gini, kalau bau busuk gini, kemungkinan dekat sini pasti ada dia, kayak gitu. Nggak mungkin semuanya satu hari kan nggak berbau yang gitu dia. Nggak bukan masalah berbau, tapi ada mistis-mistis gitu yang memberi kita kode gitu. Coba ya, pas sungainya kan gini, setelah nikung sini kan, ini pohon-pohon bambu nih, pohon lebat itu nah, artinya banyak pohon tuh. Kita loncat ke sini, ternyata di samping pohon bambu gitu. Nyangkut di pasir-pasir yang lengket itu. Sana ada nyangkut. Saya temukan tuh, langsung saya tarik, saya udah ngambil langsung. Karena menurut kepercayaan orang Bali yang menghadap ke atas itu sering membawa sial kalau kita ngambil gitu. Gitu. Ya. Biasanya yang tenggelam itu jarang dia gini, biar di laut. Pasti dia telungkup. Telungkup gini ya? Nah, gitu. Kalau saya diam-diam saya gituin teman saya. Saya buka baju saya langsung, baju lebar saya masukin ke air, saya ikat wajahnya langsung, langsung saya balik, angkat, cek, langsung kasih kantong. Sana ada minta izin langsung sama ketua adat di sana. Artinya kita kan mau ke bawah ke tebing itu ke atas. Dan dikasih izin sama adat di sana. Nggak boleh. Artinya kalau bapak membawa jenazah ini ke atas, bapak harus melewati rumah. Itu dia benar. Artinya kalau melewati rumah kita bawa itu kita harus mencaru lagi. Ada pembersihan. Pembersihan rumah, berapa rumah kita lewat tuh harus kita bersihin semua. Masih ada sesajian ritualnya. Karena bisa jadinya, artinya kita minta sama yang punya rafting di sana kan, minta rafting terus saya bawa kemana ini, di mana tempat paling bagus untuk menaikkan korban gitu. Lewat Mambal Pak gitu dia. Dari Sayan saya ke Mambal bawa rubber lagi. Jauh sekali. Pas di Mambal samping jemaat itu ada tempat naik sedikit. Wah sana, ibunya udah buat teriak-teriak nangis. Anak baru SMP kelas 3 ada ketinggian. Dan itu sudah bau belum? Belum. Nah itu baunya petunjuk itu berarti. Petunjuk itu kita sering dapat petunjuk itu. Dulu banyak sekali bawa puluhan orang di Maseti dulu gitu, di Pantai Maseti. Pagi orang anak-anak dari Bangli sepak bola, karena itu raya sepak bola dia pagi. Pagi otomatis anginnya kan dari arah utara, dari arah gunung. Masih malam itu kan dari arah gunung, kalau udah siang baru selatan kayak gitu. Main sepak bola dia sekitar jam 6. Nah selesai dia sepak bola, ditendanglah bola ke air. Bola plastik gitu nah. Nah, artinya kena angin, kan ke tengah dia bolanya terus. Nah ke tengah bolanya, temannya langsung terjun ke laut mau ngambil bola. Artinya mereka nggak bisa berenang gitu, arti dasarnya basic renang dia namanya. Mau ngambil bola, tahu-taunya tenggelam gitu. Waktu itu belum ada tugas jam segitu, artinya kita tugas kan jam 7 paginya. Sekarang baru jam 6 gitu. Kalau dulu jam 7. Terjun dia temannya tenggelam, ditolong sama temannya lagi satu, tenggelam juga, sama-sama nggak bisa renang. Nah, yang tenggelam nomor 2 ini kakaknya, lihat kakak kandungnya, ditolonglah adiknya sama temannya ini, ketenggelam ketiganya. Iya, 3 hilang tuh.
Pulang langsung ditelepon, kita paginya langsung meluncur ke sana, langsung nyelam, kita pakai alat-alat snorkel itu. Artinya dalam aturan di Balawista gitu, artinya SOP-nya kita tidak boleh mengambil di bawah air, artinya membahayakan nyawa kita. Karena ngambil itu yang di bawah air itu harus master diving, yang ahli diving. Spesifikasinya Ya, SOP-nya. Karena kalau kita nyelam ke bawah, ngambil di bawah air itu, kan kita tidak tahu ada ikan besar nunggu apa enggak, seperti hiu gitu. Nah, hiu kan menunggu pergerakan dia. Kalau tidak bergerak, dia pasti diam. Dia artinya darah itu pasti keluar kalau orang tenggelam itu. Pecah nih semua kan keluar. Hiu itu pasti menunggu dia. Kalau ada hiunya itu. Nah, kita misalnya nyelam, mau ngambil itu, kan kita yang bergerak ke turun. Kita lah yang dimangsa. Oh, Nah, gitu aturnya, maka tidak boleh. Ya, tidak sembarangan kita melakukan pertolongan gitu. Wah. Arti pengambilan jenazah gitu juga. Terus pagi sampai jam 10, jam 9 ketemu. Pulang saya makan. Terus istirahat saya sebentar, teman udah di sana. Mimpilah saya langsung. Waktu mimpi itu saya melihat seperti Ratu Pantai Selatan gitulah kurang lebih. Bentuknya Beliau gimana tuh? Perempuan cantik. perempuan cantik sekali. Oke. Cantik beliau. Waktu itu baju putih. Kedua saya mimpinya baru pakai baju hijau. Dua anak saya tenggelam itu. Terus beliau bilang gini, Damu, artinya bahasa halus itu. Kalau saya tidak puas, kalau saya sudah puas, baru saya lepas orang ini. Itu artinya kalau bahasa Indonesia. Waktu itu, langsung bangun saya. Saya lihat di mimpi dia pegang kedua tangannya. Niatnya itu dipegang dua. Saya langsung turun sana, saya bilang sama komandan saya. Artinya, saya mimpi gini. Saya berceritakan seperti yang tadi itu. Kalau ada dua di sini, hilang satu, berarti benar mimpi saya. Kalau tidak ada sini dua, berarti mimpi saya bohong. Belum langsung sama teman-teman. Snorkeling itulah. Nah, nyangkutlah di ke dalam 5 meter dia, lihat dari atas. Kan bening airnya. Nyangkut di karang di bawah, berpeluk ke dia. Berpelukan. Berdua tuh. Saya nggak berani nyelam jadinya. Artinya mau kita cari tim penyelam dari Basarnas. Pas kita punya teman orang Jawa juga. Tinggal dicucukkan dia. Jadi lifeguard juga dulu di Kuta. Sekarang di mana? Dubai, mana dia. Artinya dia jarang saya lihat sembahyang itu, artinya dia orang Islam apa orang Hindu gitu. Saya bilang, Payan saya berani itu. Berani kamu tak gitu? Saya berani Payan, saya nyelam ngambil ke bawah tuh. Oke, saya di atas, nyelam dia ke bawah. Diambil satu, terus saya ambil, langsung naik ke rubber terus nyelam dia lagi satu, ambil langsung sumrah, nih, keluar darah semua. Darah segar nih semua. Naik boat langsung bawa ke pinggir 2 orang, benar. Besok paginya jam 4 ketemu lagi di sebelah Hotel Wave. Lagi satu waktu itu. Di sana memang tempatnya mistis kan. Artinya dari pengalaman pertama sampai akhir-akhir gini, tetap kita mendapat gini artinya godaan-godaan gitu. Tapi saya tetap bilang sama anggota, tetap permisi. Nah, waktu di Petanu tuh, saya bilang kan banyak paranormal ke sana waktu itu, ribut-ribut. Sampai saya bilang sama polisi, Pak, tolong usir nih orang-orang ini semua tadi. Artinya penonton-penonton orang-orang luar tuh jangan dikasih dia ke sini. Tutup, pasang polis lain di sana di atas. Kalau Anda mau melakukan itu, mengusir semua, saya mau menjalankan tugas turun. Kalau enggak, saya tidur di atas. Dia suruh nyari. Saya tidur, saya tarik anggota semua. Tidur saya di depan pilar dari. Wah, diusir dah semua. Saya bukan melarang, artinya takutnya gini. Kita melakukan pencarian di bawah itu kan tebing-tebing curam. Artinya air deras. Takutnya dari atas dia tengok jatuh. Kan malah korban jadi. Nyusahin. Nah, nyusahin petugas jadinya. Kita bilang gitu. Saya ada alasnya, Pak. Kalau mau silakan. Kalau enggak, saya tutup pencarian begitu. Usir semua. Itu paranormal. Suruh dia kembali semua. Saya bukan tidak percaya sama mereka. Tapi omongnya dia terlalu kasar, gitu. Artinya ini
jum itu seolah-olah kan seperti menantang gitu. Sedangkan kita ke bawah berdoa, permisi. Waktu melakukan pencarian itu kita permisi, berdoa sesuai keyakinan. Ada etikanya. Iya, pemilik siapa yang artinya tinggal di tempat ini, artinya yang tak kasat mata, saya minta izin, gitu. Sedangkan dia ribut-ribut gitu. Saya suruh keluar. Kalau enggak, kamu nyelam semua ke bawah, tak gituan dia. Saya bukan tak percaya sama kalian, ya, semua tak gitu. Artinya ini mengganggu sekali, tak gitu. Takutnya Anda yang keluar-keluar di atas satu yang ngomong terlalu kasar, kadang-kadang menyinggung, misal makhluk-makhluk di bawah, kita yang akan dipersulit. Mestinya korban kita temukan bisa ditutupi, bisa tidak terlihat kan biasa gitu. Artinya sudah sering sekali seperti itu. Artinya mistis sekali kalau di Bali. Iya. Dan Kalau di Bali. Kalau Bapak pernah nggak misalnya ngalamin rescue di luar Bali, apakah masih tetap pakai tata cara yang sama? Kemarin kita pernah diundang. Artinya ini kompetisi waktu itu. Diundang kita 2014, kalau nggak salah 2014. Kita punya seklub, membentuk seklub di Pantai Lebih ini bernama Lebih Subclub begitu. Artinya membidang masalah surfing dan life saving, artinya untuk di pelatihan lifeguard itu, latihan surfing itu. Artinya Balawista Gianyar dapat undang waktu itu ke Pangandaran, seluruh balawista se-Indonesia. Nah, kita yang mewakil. Waktu 2014 tuh kebetulan ada juga di sini bos besar juga, bos sawit di Jakarta, dia Jakarta Utara. Di sini rumahnya. Dia yang mensponsor kita semua akomodasi, semua pesawat, hotel. Berangkat kamu kita latih di sini sampai 1-2 bulan tuh persiapan, baru kita berangkat ke sana. Tapi kalau di sana di Pangandaran tuh luar biasa mistisnya. Nah, kita waktu itu di hotel di Gang. Hotel Bumi Nusantara. Saya masih ingat Hotel Bumi Nusantara di Pangandaran, Pantai Barat Pangandaran. Sana kita nginep. Kita kan percaya sama balawista sana. Artinya tolong booking saya hotel nanti saya bayar sana atau transfer gitu. Ke bayan gitu. Nah, cari hotel di sana. Pas datang hari Jumat kan sepi, biasa Sabtu Minggu. Ramai orang-orang Jakarta, Bandung sana liburan. Jumat pas sepi. Nah, dikasihlah kita di lantai 2. Masuk kita ke lantai 2 waktu itu. Kok mistis gini hotelnya gitu saya. Masuk saya ke dalam di Kawannya nggak enak ya. Saya kalau masuk hotel, enggak langsung saya cek dulu gitu saya. Oh gitu. Biar di manapun hotel-hotel di luar, saya masuk ke toilet dulu. Kaca saya pegang terus lihat. Kalau berdebu ini udah lama ini tidak ada yang diempatin gitu kita punya insting seperti itu. Terus bathtub kita pegang lihat. Banyak debu. Berarti lama sekali tidak ada yang empat. Artinya mau tidak mau sudah booking, kita tidur sana. Pas malam itu saya kan duduk di balkon di lantai 2 arah depan di Hotel Bumi Nusantara. Depannya kan ada poolnya di atas di lantai 2 sana di depan. Jam 2 dini hari saya waktu itu lihat ada ibu sama anak, gadis sama ibu mandi jam 2 di pool. Saya lihat, kok jam segini ada orang mandi ya? Itu manusia apa itu gitu sih ya. Kedinginan apa? Ya ada rasa-rasa gitu. Terus habis ngopi saya depan, masuk saya ke dalam tidur sama teman 2 bed. Pas saya hidup TV, tuh kan ada film, cok keluar pocong langsung gitu pocong. Wah, saya teriak langsung. Saya matiin nggak bisa, remote-nya nggak bisa saya mati. Ini gimana? Saya cabut kabelnya. Ini ada beres nih hotelnya gitu. Ininya warna spraynya sama bantalnya hijau semua kayak mistis Ratu Padislat tuh. Terus saya gedor teman saya yang perempuan satu tuh, dia kan tidur sendiri. Kemarin waktu itu kan mau dari Australia ikut satu perempuan, teman saya punya gini pacar, nggak bisa dia ikut, akhirnya satu dia ikut, kasih kamar sendiri. Oh takut dia
Ditungguin saya sampai pagi. Besoknya saya bawa kamera. Di depan hotel itu kan artinya kamar itu. Dia duduk ini di depan hotel. Saya dari jauh foto artinya foto secara tidak sengaja. Saya tembak foto. Saya baru lihat rambutnya gini dia, kayak kuntilanak gitu. Saya lempar kamera, untung talinya di sini. Wih, mas kalian apa? Saya lihat, keluar kamu keluar tak gitu kan? Terus kamu keluar. Terus nanti kan meeting malamnya di pos lifeguard. Dia ada ketinggalan di hotel. Baik, saya ada kontak langsung. Wih, komingnya mana nih? Cari hotel, shopping mall meeting langsung hotel. Dikunci semua pintunya. Pintu kamar dikunci, tok mendamun dia. Tidur kayak mayat gini, putih mukanya. Teman saya lewat balkon lalu loncat dia. Dibuka tak bisa. Dia tak bangun. Tuh teman saya nyari kunci sana lagi. Terus baru nyari kunci, dibuka sekali di pintu di balkon tuh. Mau kebuka, buka di depan. Saya masuk, dia tak sadar. Saya gini, saya doa. Bangun dia langsung. Kamu kenapa nih? Dia bilang gitu. Tak tahu, saya gak sadar gitu. Saya tarik dia keluar. Besoknya makan di restoran di depan. Kok ada buaya samping, terus saya bilang itu. Ini mistis ini. Pas mau pulang, saya cari ketua balawistanya di sana, depan itu. Mas, ini hotel apa? Kamu kasih ini, tak gitu. Kamu kira saya apa nih? Dan saya bawa uang ke sini. Saya kan bilang cari hotel yang baik kan. Ini kok kayak ada kereta bencana gitu ke sini, tak gitu malah. Oh iya Payan gitu dia. Mohon maaf Payan. Hotel ini di lantai 2 itu ada satu kamar dipersembahkan untuk Nyi Ratu Pantai Selatan gitu. Iya. Mas kalian orang. Kenapa kamu ke sini? Soal kamar yang lain dari booking. Saya percaya sama Pak Yan karena Pak Yan orang Bali, orang Hindu gitu dia. Itu dia ngomong. Wih, ini brengsek orang. Terus kemarin saya makan di restoran itu, kenapa saya lihat ada buaya-buaya gitu di samping kolam restoran. Iya Pak Yan, itu gininya Nyi Roro Kidul tuh Ratu Pantai Selatan itu. Apa namanya pengikutnya kata aja tuh. Wadah. Terus malamnya saya lihat ada orang gadis mandi, anak perempuan sama ibunya di pool itu jam 2 dini hari. Itu manusia apa tak gituin dia. Saya curiga loh tak gituin. Ya Pak Yan, dulu berdiri Hotel Nusantara ini ada korban orang Bandung ke Jakarta itu tenggelam di sana ibu sama anak meninggal. Waduh roh gitu. Langsung hari itu kita out dah gitu. Kadang waktu dulu itu kita bawa rubber ke tengah, ada orang hilang lanjut no, tenggelam, kita bawa rubber ke tengah. Pas Jumat Kliwon juga tuh kejadian di daerah Sabu. Kita bertiga di rubber. 3 orang itu dilihat mengambang gitu. Saya lihat jarak dekat, ada jarak sampai di Asem itu. Teman saya juga selungkup gitu, berempat di rubber tuh. Oh, ya, mutar dulu. Nanti kita tak boleh mengambil langsung. Nanti kita melihat di tengah dalam pencarian itu, kita harus punya sopan, permisi, diputar 3 kali power rubber, dikeliling 3 kali, agar kita tidak diganggu gitu. Baru udah 3 kali, baru kita ambil angkat. Gitu, aku percaya kalau di Bali banyak sekali. Iya. Jadi sesuai dengan Adat istiadat istiadatnya itu. Nah, setelah kita 3 kali, kamu ngambil kakinya, saya ngambil tangannya gitu dah kakak saya. Baru saya ambil, dia ngambil tangannya. Baru ngangkat babi ternyata. Babi lendres itu tau, babi yang besar, terus pintunya besarnya gitu. Wih, naskil yang babi ini tak gitu. Tadinya ngeliatin 4 orang itu manusia terlungkup. Pas kita angkat, jadi babi dia. Babi lendres yang gede itu. Sekali kali babi. Kabur gitu, semua teman lihat ke utara, pas tempat paling keramat. Di Pantai Sabo, Alas Sabuan, depan Pilar Lorin. Angker sekali sana. Langsung kabur ke timur. Aduh, segitu. Ini udah apa ini? Gitulah, bisnisnya artinya di
di perairan, baik di pencarian di laut, pencarian di sungai, di tebing, Iya. pasti ada gangguan. Luar biasa kisah-kisahnya nih. Ini unik nih karena apa ya? Bisa dibilang SAR atau relawan Bali ini punya tata cara yang agak beda sendiri. Gitu. Ya, makanya saya tertarik banget wawancara karena ya ternyata begitu ya. Ada segala sesuatu tuh harus ada permisi dulu. Ya. Ada. Sama halnya kalau kita melakukan pertolongan, misal ada orang tenggelam, pas kita tahu ada melihat orang tenggelam, tenggelam dia, kita tidak langsung terjun untuk melakukan pertolongan. Kita berhenti dulu berdoa, seperti istilah orang Bali berdoa gini. Artinya kalau bahasa Indonesianya, kalau memang dia boleh saya selamatkan, biar bisa saya selamatkan. Kalau tidak, artinya dia memang harus takdirnya diambil atau diambil artinya meninggal atau takdirnya, silahkan diambil. Baru kita terjun, ambil aja tak langsung terjun renang. Sering gitu. Orang yang sudah saya pegang bisa ada yang narik. Nah, itulah mistisnya. Bisa begitu. Iya dulu. Dia kan nyebrang sungai di sini Pantai Lebih. Kita main poli waktu SMA. Kita sudah tahu akhirnya bah datang. Bah besar datang. Tapi kita tidak bisa ngasih tahu dia bahwa kalau nyebrang itu berbahaya gitu. Diam kita. Artinya kita gini aja berpikir, jangan-jangan tenggelam nih orang gitu. Kita udah persiapan buka celana, pakai celana dalam, speedo. Setelah nyebrang dia bertiga, tembus bertiga. Yang lagi satu murid SMA nih, bawa dia bola satu, nyebrang dia. Pas sampai pinggir nih, udah sampai pinggir. Datang ombak kecil, drag. Terus digeserlah kakinya gitu, kan jatuh. Dipegang sama temannya. Ditarik, dipegang lagi sama lagi satu. Ketiganya ditarik sama air. Kita langsung terjun dari sama teman-teman. Nolong. Nyelom teman saya udah lewat sampai sana. Korban masih di sini. Terlalu kencang dia renangnya. Nah, di depan saya satu gitu. Begini dia tangannya, bolanya udah mental noh. Saya kan diam jangan panik, saya pegang tangannya. Kok saya pegang tangannya? Teman saya bilang, ambil, suruh ngambil punggungnya noh. Itu udah kayak ada orang narik ke bawah. Ada tenaga tarik. Nah, kakinya kayak ada orang narik. Cedut gitu so. Karena ditarik airnya muter-muter, ini kan saya bisa gak kuat renang jadinya. Saya lepas langsung. Teman saya hilang ke bawah, tak ketemu. Terus saya ke barat, ke pinggir. Kan kelihatan karang-karang dikit tuh, surut airnya. Lewat sana saya hilang satu. Nah itulah mistis. Penunggunya berarti. Itu dah. Kadang orang mandi kayak karang dari Besakeh. Mandi bertiga. Nggak mandi duduk di pinggir pantai. Sama temannya dua. Temannya kan ngambil batu. Jam 12 malam nih, di barat nih. Tolong gitu orang yang duduk ini. Baru dia nengok, temannya udah hilang. Saya ditelepon sama teman saya di pantai. Pak, ada orang hilang. Langsung saya ke pantai, telepon semua kantor. Hilang. Langsung terjun ke air malam itu. Saya baru ditelepon. Air kan ada air surut tuh. Bisa nggak ketemu? Sampai pagi begadang tuh. Nah duduklah di base camp, ada base camp surfing itu. Nah, kita duduk sama teman-teman sana. Jam 3 dini hari. Kan base camp lantai 2 gitu. Saya duduk gini, di balik bengong gitu. Kayak ada narik leher saya gini. Saya lihat gini jadinya. Jadi dia berdiri di lantai 2. Orang yang hilang itu. Saya tidak bisa bicara langsung. Gimana ini tuh? Saya lihat terus dia berdiri gini aja, megang balkon gitu. Balkon namanya tuh dipegang itu. Saya tarik tangan teman saya suruh kabur ke timur. Langsung lari sampai tempat duduk tadi itu. Sana kita duduk di Wesebu itu. Terus pagi jam 6 kita cari ke barat. Udah gini merinding gini. Padahal ada lihat apa? Bisa merinding dulu. Balik saya, naik saya di depan Wesebu. Ternyata dia di sebelah timur dikit. Masuk di batu. Kan gurin-gurin tadi itu. Masuk dia. Tenggelam di pasir segini. Nah, ini aja kelihatan. Ini masuk pasti. Ini masuk ke pasir. Gimana caranya itu? Ditimbun lah kayaknya nggak bisa. Ini siapa yang bikin gini? Evakuasi aja sampai 2 jam lebih itu. Nggak pakai cangkul, nggak berani.
Iya, takut Soalnya melukain. luka-luka gitu, Iya. pakai tangan 2 jam lebih. Puh, wah ini tuh. Secara logika siapa yang bisa bikin begitu? Udah. Itu mistis sekali tempat. Malam nggak berani ke sana. Diganggu kita, Iya, iya. dijailin kita terus kalau ke sana. Tapi kalau waktu pencarian artinya terus ada korban misalnya tenggelam, hilang, hanyut, telepon kita malah. Di sana ada takut bagi kita. Takut tuh hilang semua. Biar keramat apapun tempat. Kalau sudah untuk Tugas. pencarian itu, Heeh. saya udah mengenal mental untuk doan itu udah ada bagi saya. Karena saya menjalankan tugas, satu. Terus kedua, membantu orang. Pasti saya ada jalan. Betul. Maka saya 10 kali lipat nyali saya. Kalau untuk pencarian itu. Biar keramat gimana pun. Di sini hilang juga, orang duduk di pasir didorong ombak masuk ke sungai. Dari Kelikup baru 2 tahun. Hilang. Basarnas turun bawa alat selam itu. Udah ketemu. Pas sore jam 3 sampai dari pagi nggak ketemu. Datang bapak saya itu dah. Yang suruh aja bikin Banten. Sore pasti ketemu anak ini. Saya kasih tahu orang tuanya. Bu, gini ibu percaya bangga. Kalau ibu mau silahkan. Kalau tidak, saya tidak memaksa juga. Arti ini kepercayaan. Karena kita orang Indik. Itu. Iya ya kayak gitu. Datang dia. Langsung bapak saya ngatur sesajian. Terusnya bawa pakaian yang dia bawa sembahyang ke pura tuh. Sama itik satu. Ditaruh pakaiannya sana. Itiknya dipakai penukar rok. Diambil pakaiannya. Ditaruh di tempat. Arti tempat dia tenggelam tuh dipegang. Nyelam. Teman saya nyelam tuh orang pintar. Nyelam. Di ke dalam 7 meter nyangkut. Terlilit karung dia. Lepas ketemu. Masih muda. Sore baru ketemu. Itu mistisnya kalau di Bali. Kalau di Bali khususnya artinya banyak sekali. Artinya kita dari dulu tuh. Sampai udah puluhan bahkan ratusan. Ini Pak, sebelum kita tutup nih, pesan Bapak buat yang pada nonton dari pengalaman Bapak sebagai tim Balawis. Ini apa sih Pak buat mereka semua di rumah? Pesan kita terhadap artinya masyarakat khususnya di Gianyar Bali gitu ya. Kita kan di kabupaten, artinya kalau mau melakukan aktivitas mandi di sekitar pantai biar dimanapun itu harus ikuti aturan. Kadang-kadang di sana kan setiap wilayah itu ada tim balawistanya. Kalau ada bendera larangan, jangan dilawan, artinya nyebur di sana, artinya ada arus ombak besar, usahakan jangan mandi. Artinya tanpa ada penjaga, jangan mandi. Itu sama dengan bunuh diri, bahaya tuh. Nanti pas saat kita apes artinya tenggelam, yang menolong tidak ada. Nah, gitu. Artinya jaga artinya diri baik-baik, artinya setiap pengunjung yang biasanya kebanyakan sih pengunjung yang membawa anak kecil gitu, artinya tolong awasin anak. Kalau misalnya berkunjung ke pantai atau melakukan aktivitas mandi di pantai, yang nomor 1 anak diawasi, anak kecil itu. Karena itu sangat riskan sekali dan sangat berbahaya. Artinya ikuti aturan. Itu artinya. Karena artinya kalau ada orang tenggelam, kalau sedikit tidaknya ya, kalau kita kan ada pelatihan-pelatihannya juga CPR gitu. Biar gak terjadi musibah kemarin yang di Pantai Pasut, Taban tuh. Negaro. Kan pernah viral kemarin tuh. Itu sangat sayang sekali. Artinya korban kemungkinan besar itu masih ada nadi. Cara penyelamatnya kurang, cara pertolongannya. Artinya ngangkat korban itu telungkup. Artinya telungkup di air otomatis henti jantung jadinya. Meskinya angkat, bawa ke pinggir, kasih pompa jantung, artinya CPR. Cari dari titik ini di hulu hati, pompa 30 kali. Artinya masih ada nadi ini. Kalau belum
fatal sekali. Pompa 30 kali, buka mulut, tutup hidungnya. Itu aturnya. Oh. Tutup hidungnya, kalau enggak tutup hidungnya, nanti kalau pas ke sini, Iya. nah tutup hidungnya, kita tiup. Tiup bibirnya, artinya kan ada pergerakan. Terus itu, selama menunggu pertolongan datang, itu dari ambulan apapun ke rumah sakit itu, tetap kita lakukan CPR. Pertamanya tuh. Iya, pertolongan pertama, biar si korban tak henti jantung itu. Artinya ada pemacu jantung itu. Kalau rumah sakit kan ada kayak pelisir dagangnya itu tuh, nah, kita cari ulu hatinya. Itu artinya biar ada respon. Nanti kalau udah muntah air, kita miring, baru angkat, miring, keluarin semua gitu. Artinya untuk pantai-pantai sepanjang Bali ini terutama ya. Artinya yang paling apa namanya, berbahaya untuk berenang itu pantai kawasan Gianyar. Terus kalau Sanur kan masih ada space untuk mandi karena ada karang di tengah. Iya, ombaknya di tengah. Itu lebih aman. Kuta juga kadang berbahaya harus pinggir. Kalau di pantai-pantai apalagi pantai Negaro itu sangat berbahaya. Kami himbau artinya kepada masyarakat, jika tidak bisa berenang, ingin berenang mandi artinya usahakan di pinggir. Kalau di Bali itu kan aktivitas kebanyakan orang mandi di pantai kan aktivitas melukat. Nah, kita tetap melakukan himbauan setiap hari Banyu Pinaruh namanya. Dia hari Saraswati itu ada Banyu Pinaruh besoknya. Itu kepercayaan orang Bali itu melakukan pengelukatan di pantai. Seperti melebur semua. Pembersihan diri. Artinya kalau tidak bisa berenang, usahakan di pinggir. Dimanapun kita, yang penting kita sudah menyentuh air, itu sama juga doa kita kepada Tuhan atau sayang kita. Jangan terlalu ke tengah, artinya action gitu. Bahwa kita terhebat. Nggak perlu gitu. Karena basic kita bukan di sana. Gitu. Takut-takutnya dari korban. Nah gitu. Nah di pinggir aja cukup. Mani langsung balik. Cukup. Yang penting doa kita. Doa yang paling utama. Itulah artinya himbauan kami sebagai petugas Balawista untuk di Gianyar juga, untuk masyarakat Gianyar, tolong waspada dan hati-hatilah untuk melakukan aktivitas mandi di air, khususnya kawasan Gianyar itu. Nah itu aja bagi saya. Luar biasa nih pesan-pesannya. Tapi tadi itu pengetahuan basic dasar ya untuk pertolongan pertama itu. Wah, itu luar biasa. Mudah-mudahan ini buat yang pada nonton berguna ya kalau di situasi. Artinya jangan sampai diangkat ditungging gitu, nggak boleh. Oh, saya ngeliat tuh kadang-kadang anak kecil. Nah, anak kecil gitu dah. Nggak boleh itu. Kadang kalau cek nadinya tetap. Kalau ada nadi, tetap cari ulu hati. Artinya dari sini ke ulu hati dipompa. Artinya kita akan lihat kondisi orang. Artinya kalau anak kecil gimana tekanan kita. Iya, disesuaikan. Kalau orang besar sesuaikan dengan tenaga. Nanti tutup hidungnya, buka mulutnya, tiup 2 kali. Push sekuat kita niup. Lagi pompa. Terus kadang kalau memang ada respon jantung, pasti dia muntah langsung. Nah, muntah tuh balik langsung ke piring. Gini tangannya, gini. Nah, pegang dan dikeluarin. Artinya sampai menunggu pertolongan datang gitu artinya. Artinya itu basic-basic dasarnya untuk pertolongan pertama agar tidak sia-sia lah gitu artinya. Orang yang mestinya bisa tertolong mestinya hidup. Tapi kita kan tidak berani juga mengatakan bahwa 100% bisa gitu. Artinya kan tergantung yang di atas juga. Tidaknya masih adalah perjuangan gitu. Tapi kita tidak berani memastikan. Kalau memang sudah nasibnya sudah mati ya takdirnya gitu. Kalau memang ada usaha pasti ada hasil gitu. Artinya mencoba apa salahnya gitu artinya. Itu kan masalah nyawa gitu. Luar biasa sih pesan-pesannya. Oke, Budi, kalau begitu ini kita tutup dulu ya. Acaranya kita tutup dulu. Semoga apa yang kita sampaikan ini berguna ya. Oke. Tim Jelajah Malam dan maaf Budi siapa tadi namanya? Wayan Join Hermanto. Wayan Join Hermanto, terima kasih banyak. Budi Wayan ini mudah-mudahan berguna buat kita semua. Dan untuk tim Jelajah Malam, kalau yang nanti ke Pantai Gianyar temu Budi, jangan lupa ditegur. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.